Shalom Victorious People, semangat pagi. Saya teringat ketika saya ikut banyak seminar-seminar motivasi atau seminar MLM atau ya sejenis itu. Biasanya mereka akan ngomong selamat pagi seperti itu. Mau seminarnya pagi, mau seminarnya siang, seminarnya malam, sesi malam sekalipun, mereka akan tetap mengatakan semangat pagi. Kenapa? Karena kita tahu ketika pagi hari kita bangun, kita dihadapkan dengan waktu yang akan panjang, di mana kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Bagi kita orang percaya, Tuhan telah memberkati kita sepanjang kita tidur. Dan ketika kita bangun, itu saatnya kita untuk bisa menjadi manajernya Tuhan, mengelola apa yang Tuhan telah berikan bagi kita. Saya akan berikan kepada kita semua sebuah kisah. Ada seorang anak yang sedang ke bank dengan ayahnya. Mereka mengantri selama 1 jam lebih bahkan, karena ayahnya ingin mentransfer sejumlah uang. Anaknya kemudian bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kita harus pergi ke bank ini dan menghabiskan waktu yang begitu lama untuk ayah mentransfer uang?" Kemudian ayahnya balik bertanya kepada anak ini, "Memang kenapa?" Anak itu berkata lagi kemudian, "Ayah, kita bisa lakukan transfer ini dengan internet banking, dengan handphone kita, dengan laptop kita." Kemudian anak ini dengan semangat menjelaskan kepada ayahnya bagaimana cara mentransfer uang lewat handphone. Ayahnya terdiam seketika. Dan kemudian ayahnya berkata kepada anak itu, sejak kita datang di bank ini, ayah sudah bertemu dengan 4 orang teman. Dan kami bertegur," kata ayahnya, "menanyakan keadaan kami masing-masing. Ayah bertemu dengan satpam yang mengenal keluarga kita. Beberapa bulan lalu ketika kamu sedang keluar kota untuk studi," kata ayahnya, "ayah jatuh sakit. Dan satpam di bank ini, tetangga-tetangga yang dekat dengan rumah kita, menghampiri ayah di rumah, menghibur ayah dan memberikan kekuatan kepada ayah. Beberapa minggu lalu, ibumu terjatuh ketika sedang ke pasar. Dan tetangga-tetangga yang mengetahui hal itu, mereka menolong ibumu dan kemudian membawa ibumu ke rumah. Apakah itu bisa kita dapatkan ketika kita transaksi online? Apakah itu bisa ayah dapatkan ketika ayah melakukan transfer dengan internet banking? Ya, mungkin kamu bisa katakan bahwa dengan online, ayah bisa melakukan segalanya, bisa belanja, bisa segala macam. Tetapi hubungan dengan sesama, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan teman-teman lama, ayah tidak akan dapatkan itu," kata ayahnya. Hubungan ayah dengan teman-teman bukan sekedar hanya jual dan beli, tidak, kata ayahnya. Tetapi saat-saat kami tinggal berdua, ayah dan ibumu tinggal berdua di rumah, adalah saat-saat di mana kami butuh sentuhan dari orang lain. Adalah saat di mana kami membutuhkan interaksi dengan orang lain yang tidak pernah kami dapatkan ketika kami hanya bertransaksi secara online. Anak itu kemudian terdiam. Nah, saudara-saudara, yang saya mau bagikan hari ini adalah betapa pentingnya sebuah hubungan. Tadi kata kunci yang saya pakai adalah ketika ayahnya berkata, ketika kita datang ke bank ini, ketika kita datang. Kata kuncinya adalah kata datang. Dan saya mau katakan betapa pentingnya sebuah hubungan, terutama dengan Tuhan. Seringkali kita datang kepada Tuhan di saat kita butuh Tuhan. Seringkali kita menghampiri Tuhan di saat kita benar-benar sudah sekarat. Saudara-saudara, Tuhan bukan pegadaian yang katanya mengatasi masalah tanpa masalah. Tuhan bukan sebuah lembaga pinjam uang atau kita datang seolah-olah menjaminkan, Tuhan ini hati saya mau terikat sama kamu, dan ketika Tuhan sudah memberkati kita, kemudian kita hilang.
Kalau Tuhan bisa nyanyi atau malaikat Tuhan bisa nyanyi, mungkin mereka akan ngomong gini, malaikat Tuhan akan ngomong gini, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Nah, nggak bisa. Tuhan bukan seperti itu. Saya mau bagikan satu ayat firman Tuhan bagi kita semua. Kita akan baca sama-sama di Yakobus pasal yang keempat, ayat ke-8a. Yakobus 4 ayat 8a. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saya akan bacakan versi yang lain. Alkitab mudah dimengerti. Ayat ke-8 katakan seperti ini. Datanglah mendekat kepada Allah, maka Allah akan datang mendekat kepadamu. Kata datang. Kata datang ini menjadi satu kunci, menjadi satu kata kunci yang saya mau bagikan kepada kita semua pagi hari ini. Tapi yang Tuhan inginkan untuk kita adalah kita bisa datang menghampiri Allah. Yang Tuhan inginkan untuk kita adalah supaya kita bisa datang bukan hanya di saat kita susah. Tetapi di saat kita senang, di saat kita susah, itu semua adalah bagian yang Tuhan ingin untuk kita datang di hadapan Tuhan. Pastor Sidney Mohede di dalam firman-Nya, di dalam khotbahnya, beliau katakan seperti ini. Hubungan dengan Tuhan haruslah menjadi sebuah hubungan seperti kapal yang melemparkan sauhnya. Menjadi seperti kapal yang melemparkan jangkarnya. Bukan hanya di saat ombak tenang, tapi juga di saat ombak bergelora. Bukan hanya di saat ombak bergelora, tetapi juga di saat ombak tenang. Sebuah kapal tidak akan melemparkan jangkarnya hanya di perairan yang dalam, tidak. Tetapi ketika kapal itu bersandar di dermaga pun, kapal itu akan tetap melemparkan sauh atau jangkar. Demikian hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak harus, kita tidak hanya datang kepada Tuhan di saat hidup kita sedang terguncang oleh keadaan. Tetapi di dalam segala keadaan, tenang dan bergemuruh, layaknya kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami susah, Engkau ada. Di saat kami senang, Engkau ada. Engkau menjadi bagian keseluruhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami diberkati Tuhan. Karena pagi hari ini kami mau menyambut berkat-berkat Tuhan dan mengelolanya dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kami berjalan di dalam jalannya Tuhan dan kami tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami menghadapi hari ini. Berikan kami terus kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk kami boleh ada di dalam hari-hari kami. Kami menghitung hari-hari kami. Karena Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Berkati setiap pendengar yang menyaksikan siaran ini, supaya kami semua menjadi bagian di dalam rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.